Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan mereview sebuah mesin atau printer laserjet yang saat ini saya gunakan untuk bisnis ya, usaha fotokopi dan print atau semacamnya ya. Jadi untuk teman-teman yang ingin membuka usaha bisnis fotokopi tapi memiliki modal yang minim, mungkin bisa dicoba dengan menggunakan jenis printer atau jet laser dari Brother ini ya. Tipenya adalah DCP L2540DW. Kenapa saya merekomendasikan mesin fotokopi ini atau printer ini sebagai tahap awal kita untuk memulai bisnis fotokopi dengan modal yang sangat minim. Selain harganya murah atau terjangkau, dia sudah memiliki banyak kepandaian ya, atau fitur-fiturnya sangat menyerupai mesin fotokopi yang mahal seperti Canon tipe-tipe tinggi ya. Bahkan saya rasa ini juga sangat mudah sekali digunakan untuk pemula gitu ya. Untuk harganya kita bisa cek di online ya, di Tokopedia atau di mana gitu. Terakhir saya cek di Tokopedia ya, tunggu sebentar kita lihat. Ini harganya 2.698.000 ya. Ada juga yang masih jual 3 jutaan. Tapi ya harganya sebenarnya udah turun sih. Barangnya baru semua ini ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Oke, itu untuk masalah harga sih sangat murah sekali ya teman-teman ya. Jadi di wilayah saya untuk fotokopi itu per lembarnya saya patokin Rp300 per lembar. Memang sih untuk saingan dengan fotokopi atau di pasar atau di mana itu sangat jauh tinggalan, karena mereka menggunakan mesin yang besar dan memiliki daya tahan mesin yang bagus ya. Dia bisa memberikan harga Rp150 per lembar, bahkan ada yang memberi Rp100 per lembar, tergantung dari banyaknya pekerjaan atau banyaknya lembar ya. Namun untuk bisnis kita yang berada di dalam desa atau kampung ya, ini sudah cukup. Nah, jadi sebelumnya saya akan memberitahu, pasti teman-teman bertanya nih ya, listriknya besar nggak ya, atau wattnya besar nggak ya? Karena pada umumnya mesin fotokopi itu memakai atau menggunakan listrik yang besar gitu loh. Kalau menurut saya sih untuk printer ini ya cukup lumayan besar dia memakan watt listrik ya. Bisa kita lihat keterangan di belakangnya. Oke, di sini ada keterangannya. Tuh. Untuk modelnya ini, nah ini ada keterangan 4,6 ampere. 4,6 ampere ini adalah maksimal penggunaan listriknya ya. Jika dikali-kalikan watt, untuk mencari wattnya, 4,6 ampere ini dikali dengan 220 listrik di rumah kita gitu.
tapi setelah saya cek menggunakan tang ampere untuk mengetahui jumlah wattnya, dalam printer ini bekerja, saya udah catat di sini nih, untuk pemakaian dalam mencetak ya, mencetak dia menggunakan 880 watt, atau jika dikali-kalikan hanya menggunakan biaya Rp1.276 per jam. Jadi ya lumayan sangat irit ya teman-teman ya. Oke, itu untuk konsumsi daya wattnya. Kemudian saya akan memberi sekilas memberitahu apa aja sih fitur-fitur yang dapat dilakukan oleh printer ini. Ini adalah tombol, semua main tombol-tombolnya ya. Ini ada tombol power, coba kita hidupkan dulu. Nggak kelihatan ya. Ini kelihatannya. Sini adalah tampilan layar dari mesinnya ya. Oke. Jadi jika kita ingin fotokopi, tinggal klik start ini. Jika kita ingin menambah banyak kopian, tinggal klik di sini ya. Ini kita masih manual mencet satu-satu nih. Oke, tuh saya udah 10 kali tekan. Sorry ini agak ribet memang. Udah terlalu terang, kameranya nggak baca. Deketin coba. Oh iya jelas. Oke, ini saya tambahin tuh 10, 11, 12, 13. Oke, di sini bisa disetting berapa banyak, maksimal bisa 99 ya. Oke, kemudian di sini ada menu option. Dia udah bisa wifi ya, bisa scan. Oke, di sini ada, kita bisa ada menu option untuk apa aja sih. Di sini bisa untuk ngeting quality, kualitas dari cetakan kita mau menggunakan apa. Kalau saya sih biasanya menggunakan auto ya. Oke, ini untuk jenis cetakan stack atau short. Ini gunanya jika kita ingin copy menggunakan ADF ya. Kita bisa setting di sini short atau stack. Bedanya stack sama short itu adalah jika stack itu misalnya ya, satu dokumen itu memiliki 3 halaman. Jika stack, jika kita ingin mencetak 5 rangkap, jika kita pilihannya stack, dia akan mengcopy satu halaman itu di rangkap 5, kemudian halaman kedua di rangkap 5, halaman kedua. Jadi nggak berurutan. Jika kita pilih short, itu disortir ya maksudnya. Jadi dia mencetak per rangkap. Jadi dia mencetak halaman 1 sampai 3 dulu, terus kemudian dia cetak lagi 1 sampai 3 lagi sampai 5 rangkap gitu. Jadi itu untuk cetakan short atau stacknya ya. Kemudian di sini ada pengaturan brightness-nya, kontrasnya. Nah, ini untuk membesarkan atau mengecilkan dokumen. Jadi di sini ada pilihan A4 ke letter, full page, letter ke XC. Ini saya kurang ngerti sih. Cuman yang ini saya sering gunakan nih. Legal ke A4 atau F4 ke A4 tuh bisa. A4 ke F4 sih bisa juga, tapi ribet sih. Itu custom nih, kita bisa pelajari sendiri nih, atau bisa bikin catatan untuk
ukuran kertasnya kita bisa bikin catatan jika A4 berapa persen gitu. Kita coba-coba aja gitu jika teman-teman udah membeli mesin ini ya. Oke, ini adalah membesarkan atau mengecilkan atau mengecilkan dokumen. Ini pack layout, jadi ini fungsinya untuk jika kita ingin membuat dokumen itu menjadi panjang atau lebar gitu, di sini bisa kita buat. Jadi lebih hemat kertas ya. Jadi 4 halaman itu 2 halaman bisa dibikin 1 kertas. Kemudian di sini ada to set. Ini bolak-balik. Jadi timbal balik ya settingannya. Jika teman-teman ingin membuat bolak-balik, ini ada pilihan L sama S. L sama S itu beda cara fotokopinya. Jadi teman-teman bisa cobain, atau nanti saya bakalan bikin tutorial cara fotokopi menggunakan printer ini, cara fotokopi timbal balik atau panjang bolak-balik gitu. Jadi printer ini udah bisa membuat atau mencetak panjang bolak-balik atau bolak-balik ya, atau dalam bahasa printernya itu duplex atau gimana ya. Oke, seperti itu. Jadi itu tadi udah di menu optionnya cuma itu aja ya. Kemudian di menu apa lagi nih ya, scan. Oke, scan saya coba. Jadi canggihnya printer ini, dia udah bisa nge-scan dokumen secara banyak ya. Jadi scan to PC, oke. Kemudian dia bisa image OCR ini gunanya untuk jika scan dia otomatis memindai huruf-huruf yang ada di dalam dokumen itu. Jadi kita nggak perlu ngetik lagi, kita langsung email, file, image. Nah kalau saya sih biasanya ke image ya. Kemudian pilih bisa langsung no, itu otomatis dia scan file JPEG ya. Kemudian ini jika kita yes, kita bisa setting colornya, kita mau warna scannya atau hitam putih atau gray. Coba kita klik color. Ini untuk resolusinya bisa disetting ya, maksimal 600 dpi. Oke, ini coba saya 300. Nah di sini dia bisa pilih langsung PDF atau JPEG. Jadi lebih simple ya, kita nggak perlu ribet ngerubah jadi PDF atau ngerubah jadi JPEG gitu. Oke, ini ya scan-nya bisa dari A4, letter, legal, gitu ada 3 pilihan ya. Kalau legal itu biasanya sama dengan F4 ya, walaupun ukurannya agak sedikit berbeda ya. Oke, itu untuk scan-nya. Nah jadi teman-teman, keunggulan, jadi kita bahas keunggulan dan kekurangannya ya, kelebihan dan kekurangan dari printer ini. Keunggulannya atau kelebihannya, dia murah, terus juga simple, nggak perlu ribet. Ini adalah tirai papan scan-nya ya. Terus juga dia bisa ADF itu dia bisa fotokopi dokumen maksimal sekitar 30 lembar. Kita taruh di sini, nanti dia scan sendiri, nanti dia keluar di bawah sini tuh, keluar otomatis. Jadi kita nggak perlu bolak-balik buka ini gitu. Jadi lebih simple ya. Oke, kemudian untuk kekurangannya dari printer ini adalah di bagian sini ya teman-teman ya. Ini layar atau latar scan-nya, latar fotokopinya, dia hanya bisa maksimal A4 ya. Tuh ada tulisannya A4. Jelas nggak ya? Coba fokusin dulu. Mana lagi? Mau difokusin. Nah gini aja deh, deket tuh A4.
letter nih bisa, tapi sini letter untuk di sini lebih kecil ya letternya. Oke, jadi layar scan-nya hanya A4, itu kekurangannya. Jadi jika ingin fotokopi yang layarnya sampai f4, kita menggunakan di atas. Di sini sudah bisa maksimal legal atau letter ya, itu letter bisa f4 bisa masuk sini. Dan kekurangannya lagi, jika file atau lembaran fotokopi F4 itu sudah di-press. Jadi itu adalah salah satu kekurangan mesin ini, itu memang sudah nggak bisa lagi. Kecuali jika teman-teman bisa negosiasi dengan pelanggannya untuk scan atau fotokopi F4 yang udah di-press itu, nanti dia akan kepotong di bagian sedikit di bawahnya gitu. Biasanya sih pelanggan itu nggak masalah untuk bagian bawahnya tuh nggak, yang penting dia hanya membutuhkan data-data nilai-nilai atau gimana gitu. Tapi ada juga yang membutuhkannya gitu. Itu adalah kekurangan dari printer ini ya. Ini adalah bagian tray kertasnya ya. Ini lagi kertas A4, bisa F4 digeser-geser gini. Sama juga versi mini ya, versi murah, jadi nggak selengkap dengan versi yang besar. Paling besar tuh dia mempunyai banyak laci di bawahnya, ada bisa kertas A4, F4. Sini adalah bagian cartridge-nya teman-teman ya. Ini adalah cartridge-nya. Itu ada drumnya tuh yang warna hijau. Di dalam semacam mesinnya lagi ya. Oke, nanti di video selanjutnya saya akan coba buat tutorial cara pengisian tintanya ya teman-teman ya. Jadi ini ada sekilas review tentang produk Brother DCP L2540DW. Oke, jadi selamat memilah printer. Banyak sekali sih printer yang bisa kita gunakan untuk usaha, tapi yang saya gunakan saat ini adalah Brother ini. Sudah hampir 3 tahunan saya pakai ini ya. Alhamdulillah masih berjalan dengan lancar. Buat teman-teman yang baru gabung, mohon dibantu subscribe-nya ya. Jika ingin ada pertanyaan, bisa di kolom komentar. Terima kasih.